Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenda Aditama. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan sebuah video pembelajaran tentang konsep CRUD menggunakan bahasa C# pada mata pelajaran pemrograman berbasis objek di kelas 11 RPL 1 SMK Negeri 6 Malang. Ayo teman-teman, mari kita simak videonya. Sebelum saya menginjak ke dalam isi materi CRUD dari video ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi ini. Pertama, peserta didik mampu menerapkan konsep CRUD ke dalam suatu proyek sederhana dengan bahasa C# dan SQL Server. Yang kedua, peserta didik mampu mendemonstrasikan konsep CRUD ke dalam proyek sederhana dengan bahasa C# dan SQL Server. Apabila teman-teman sudah mengerti, langsung saja kita lanjut ke materinya. Let's go! Definisi dari CRUD. CRUD terdiri dari 4 kata. Keempat kata tersebut diambil dari huruf pertama perintah SQL. C mengacu pada buat, create. Ini berarti membuat permintaan baru atau menambahkan sesuatu. R mengacu pada baca, read. Ini berarti menampilkan semua catatan. U mengacu pada ubah pembaruan, update. Artinya mengubah catatan yang ada. D mengacu pada hapus, delete. Artinya menghapus record yang ada. Selanjutnya, kita langsung kepada contoh penerapan CRUD pada bahasa C# dan SQL Server. Langkah pertama, buat database dari SQL Server dengan nama sekolah seperti skrip di bawah ini. Langkah kedua, buat proyek aplikasi Windows C# di Visual Studio. Sekarang proyek siap digunakan. Lihat pada gambar di bawah. Tahap selanjutnya adalah cara membuat dan mendesain proyek CRUD di Visual Studio. Pada sisi sebelah kiri terdapat toolbox untuk memasukkan elemen ke dalam proyek Windows. Pilih elemen dari toolbox dan letakkan di halaman formulir. Setiap elemen memiliki properti untuk mengubah properti yang lain sesuai dengan kebutuhan. Klik 2 kali elemen manapun untuk mengalihkan fungsinya. Langkah ketiga. Desain bagian halaman depan, front end. Masukkan 4 label dari toolbox dan ubah nama label dari teks properti label. Pilih label dari toolbox dan drop pada halaman form 1 seperti gambar di bawah ini. Lalu, ubah nama label dari teks properti dan isikan ID, nama, address, salary. Langkah keempat. Masukkan text box dari kotak alat dan ubah nama teks dari properti input. Pilih text box dari toolbox dan drop pada halaman form 1. Kemudian ubah nama dari nama properti kotak teks. Seperti di gambar. Langkah kelima. Masukkan 6 button dari toolbox dan ubah nama button dari teks properti. Lalu, pilih tombol dari toolbox dan letakkan pada halaman form 1. Lalu ubah nama dari tombol tersebut, beserta teks dari tombol tersebut dari properti tombol seperti insert, update, delete, show all, atau exit. Langkah keenam. Masukkan data grid view dari toolbox, lalu pilih elemen data grid view dan letakkan pada halaman form 1. Langkah ketujuh. Sekarang desain telah selesai. Langkah ke-8. Di sini kita mulai menerapkan operasi CRUD. Klik 2 kali pada halaman form 1 dan buat objek SQL connection dan SQL command, dan di dalam objek koneksi, kita menyimpan sebuah string koneksi. Pada objek CMD kita menyimpan perintah SQL dan membuat koneksi SQL. Langkah ke-9. Klik 2 kali pada tombol insert. Kemudian, tulis kode di bawah fungsi untuk membuat variabel query dan menyimpan perintah insert SQL. Kemudian kita mendefinisikan properti SQL command text sama dengan query, membuka koneksi, dan memanggil fungsi execute non query, lalu menutup koneksi. Di sini kita membuat fungsi lain hapus data untuk setelah mengirimkan detail untuk menghapus kotak teks. Langkah ke-10. Klik 2 kali pada tombol update. Kemudian kita menulis kode di bawah fungsi tersebut. Untuk membuka koneksi dan menentukan jenis perintah SQL, kita menggunakan teks jenis perintah dan kemudian meneruskan perintah pembaruan SQL ke dalam teks perintah. Kemudian kita panggil fungsi execute non query. Langkah ke-11. Klik 2 kali tombol show all. Di sini, tulis fungsi data tampilan bagi pengguna untuk menampilkan data ke dalam tampilan kisi data. Dalam fungsi display, buka koneksi, lalu buat perintah,
Ini menyimpan variabel SQL command, lalu tentukan tipe perintah. Langkah ke-12. Klik 2 kali tombol hapus, delete. Kemudian kita menulis kode di bawah fungsi untuk membuat variabel query, dan variabel tersebut kita tuliskan perintah hapus SQL. Hal ini membuat query sama dengan teks perintah. Kemudian, buka koneksi dan panggil fungsi execute non-query. Kemudian buatlah data grid v1, data source sama dengan query, dan tutup koneksi. Kesimpulan. Konsep CRUD, create, react, update, delete, merupakan dasar penting dalam pemrograman, termasuk dalam bahasa C. Dalam pemrograman berorientasi objek, CRUD biasanya diterapkan dengan memanfaatkan kelas dan metode, serta konsep enkapsulasi untuk menjaga integritas data. Pemahaman yang baik tentang konsep CRUD sangat dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi yang melibatkan pengelolaan data, baik dalam skala kecil maupun besar.